27 ayat 25 ayat 23 sampai 24. Demikian bunyinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini kutipan yang dipakai dalam lagu yang sangat populer di kalangan umat Kristen. Apa lagunya? Coba kita nyanyikan bersama-sama dulu ya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mohon ayatnya Mazmur berapa tadi Pak Pendeta? Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. ayat 23 dan 24. Hanya dua ayat. Mari kita baca bersama-sama. Oke. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia Jatuh tak tergeletak. sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita ingat, ini adalah pengalaman Daud sendiri. Raja Daud adalah orang yang ditetapkan Tuhan dari Raja Israel. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 kita melihat ceritanya. Ini Daud ini. Ketika itu Daud masih kepada pelantara memelihara domba-domba bapaknya. Kemudian Samuel meminta Isai membawa anak-anaknya supaya dilantik oleh Tuhan menjadi raja. Kemudian dibawa seluruh anaknya, ada 7 orang, kepada Samuel. Ketika itu diperhadapkanlah satu persatu, mulai dari yang namanya Eliab, Abinadab dan Sama. 3 orang disebutkan namanya dalam 1 Samuel 16 ini. Tapi Tuhan selalu berbisik melalui hati Samuel. Bukan ini yang kupilih jadi raja Israel. Dibawa lagi Abinadab yang ganteng. Bukan ini. Sama juga dibawa, bukan ini orangnya. Sampai 7-7-nya anak Isai itu dibawa kepada Daud. Semuanya ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan bertanya melalui Daud kepada Isai, apakah ada anak yang lain? Ada. Sedang pada tentara. Sudah dijemput Daud. Daud itu masih belia sekali ya, masih dengan pipi merahnya, dengan dugunya datang menghadap Daud, dan Tuhan berbisik, inilah orangnya. Minyakilah dia menjadi raja Israel. Kita tahu bersama-sama bagaimana Daud kemudian memimpin bangsa Israel.
Nah, pernah dia jatuh ya? Pernah jatuh kan? Ketika dia melihat istri Uria cantik bersemak, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Hanya saja ketika dia membangun bait Allah di Yerusalem, Tuhan menolak dia. Kau terlalu banyak darah yang kau tumpahkan, katanya. Kau tidak layak membangun bait Allah. Dan walaupun begitu, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan bait Allah. Emas, perak, kayu damar, segala macam. Tetapi anak pula yang akan membangunnya. Jadi Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang. Menurut penilaian manusia, mungkin salah satu anak yang jujur itulah yang lebih layak menjadi Raja Israel. Karena lebih ganteng, bergagah. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati Daud lebih sabar, lebih bijaksana, sebagaimana dia memimpin domba-domba ayahnya. Dia yang dipilih Tuhan menjadi raja. Tapi kemudian dia jatuh dalam dosa. Tapi walaupun demikian, dia tidak sampai tergeletak. Tuhan masih mengampuni dia. Jadi inilah firman Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Saya mengingat seorang bapak bercerita tentang anaknya. Anaknya pintar katanya. Tapi seorang setua itu bercerita kepada saya tidak sanggup mengelakkan anak saya. Tapi anaknya punya harapan dan punya cita-cita, diikuti testing masuk sekolah di perguruan tinggi, lulus. Saudara-saudara yang lihat pengumuman, ada anakmu lulus masuk perguruan tinggi, katanya. Saya sudah melarang dia masuk mendaftar. Nah, itu rupanya saudara-saudara yang lain mengatakan itu anak saya itu masuk stan. Ayo kita kumpul ucapan syukur. Wah, semakin repot Pak ayahnya. Bagaimana saya bisa menolong anak saya masuk perguruan tinggi? Uang saya itu tidak ada. Tapi rupanya tekad anak ini yang begitu tinggi membuat saudara-saudara yang lain dia terkesan bahwa anaknya ini tidak itu. Sudah kumpullah orang itu bersaudara makan bersama untuk mengucapkan syukur. Pada akhir percakapan itu dikumpulkanlah kontribusi masing-masing keluarga cukup karena untuk biaya satu semester. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Walaupun kelihatannya tidak bisa, tetapi Tuhan menyertai, mendampingi, mencukupi. Saya juga punya pengalaman, ada namanya si Sari itu menolong saya membantu bersih-bersih rumah kami, gitu ya. Tapi tidak tinggi sekali. Saya masuk stan. Orang tua tidak mampu. Dia malah mau bersih-bersih rumah orang, berapa rumah dibersihkan gitu. Dan ada uangnya sedikit untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi akhirnya saya dengar dia masuk stan. Dia datang ke rumah saya tidak bisa bekerja lagi, saya diterima stan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kalau orang punya semangat, punya harapan kepada Tuhan. Begitu saudara-saudara, saya juga punya pengalaman seperti itu. Saya punya semangat tinggi sekolah. Ambil S3 saya di Jakarta, saya dibiayai oleh UN Jerman. Tapi ketika saya studi juga ada tawaran dari Pertamina
ya, untuk melayani kebaktian Pertamina. Kadang-kadang saya ke Sorong, gitu ya. Saya ke Papua, ke Sulawesi, Kalimantan. Sehingga moderaman saya merasa saya tidak susu sekolah. Sehingga ketika datang dia berpilih perwakilan UN untuk Indonesia melalui kebantai dikatakan oleh moderaman saya, dia itu tidak susu sekolah itu. Batalkan saja di siswanya. Ketika itu saya harus penelitian perpustakaan ke Inggris sebenarnya. Sudah datang surat, kau akan ke Inggris 3 bulan di sana. Sama seperti Sirai juga dari HKBP sudah juga di sana. Tapi sudah sekarang begitu saya dipanggil oleh Lemberger Louis Martigui, dia katakan, saya dengar kau dari Simodin, kau tidak suka Belanda ya. Saya sudah bersurat dari UN Jerman, saya bilang saya tidak akan berangkat ke Inggris. Tapi betul moderaman katakan bahwa kau tidak suka. Semuanya kami cabut. Saya kembali ke Jerman, saya akan membatalkan semua biaya kau ke Inggris itu. Saya kan kerja berat sebagai manusia ya. Soalnya untuk studi perpustakaan luar negeri tidak mudah, apalagi 3 bulan. Saya waktu kalau pendeta waktu itu masih kemanusiaan saya yang bekerja, juga stres berat. Setahun namanya. Saya terpikir oleh saya ada seorang warga GBKP jadi Liak dekat Batu Karang sana, yang saya dulu tinggal di Melbourne ya. Saya surat dia, oh sedih, saya bilang, apakah siap di rumah dulu saya tinggal, saya penelitian di Cornwall College, Melbourne University, saya bilang, saya nggak punya uang sih, dan tempat tinggal, welcome kepada saya tidak punya ongkos beli dari Jakarta ke Melbourne, pulang lagi. Tidak punya biaya tambahan sama. Tapi kalau tempat tinggal, oke, silakan setiap hari. Oh, saya senang sekali. Saya suka profesor saya menulis ke UNIR Jerman, Profesor Richard Heskin, orang Amerika itu. Dia mengatakan kepada UNIR, anak ini sekolah yang tulus ini katanya. Saya pembimbingnya katanya. Dia sekarang penelitian perpustakaan ke Melbourne karena kalian tidak kasih ke Inggris tadi katanya. Inilah kasih ongkosnya. Dia akan mencari biaya tinggalnya dan biaya sehari-harinya. Oh, langsung kita datang surat dari Jerman. Maka ambillah tiket yang paling murah. Saya senang sekali. Setelah 1 tahun namanya, kita berusaha berkali-kali mencari sponsor. Jadilah saya ke Melbourne, Cornwall College, University Melbourne University. Sana saya 2 bulan namanya, saat saya 3 bulan, saya copy semua buku yang tidak bisa saya terjemahkan ketika di sana. Saya bawa pulang ke Indonesia. Tahun 92 sampai 93 itu saya menunggu itu. Tahun 93 mulai menulis disertasi, tahun 94 selesai studi saya, doktor biologi melalui keumuman yang praktis. Jadi memang Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan, gitu ya. Izinkan pergumulan itu kenalan supaya kita lihat bagaimana Tuhan itu menolong. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, kita juga barangkali mengalami pergumulan yang sama. Walaupun kita tutus mengerjakan pekerjaan kita, orang lain tidak tutus, tapi juga akhirnya saya menyelesaikan studi itu setahun kemudian dan wisuda tahun 95 dan 95 sampai 2000 saya mengajar di studi yang sampai 5 tahun.
dan dipilih jadi ketua program. Saya nggak tahu itu. Masa orang dosen di kampus dipilih jadi ketua program? Kenapa? Karena orang Jakarta tahu, semua jemaat di Jakarta selalu saya bergilir khotbah di sana. Mereka tahu saya siapa. Mereka yang paling banyak bercerita dalam sidang sinode untuk memilih saya. Sementara saya mengajar dia bersabda, ada yang dia, ada yang dengar. Satu orang Jakarta yang mengetahui itu, mereka yang mengevaluasikan saya. Nah, jadi itulah saudara dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 ini. Walaupun dia jatuh, dia sampai ke gerbang, sebab Tuhan menolong tangannya. Jadi bila penansia ini tetaplah semangat ya. Amin. Adapun anak-anak kita tidak bersemangat kepada mereka ya. Saya percaya kepada Tuhan, saya berpeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Amin. 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 Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan mengizinkan pergumulan yang dalam kehidupan kami, tapi Tuhan tetap menolong kami mengatasinya. Tuhan menolong kami menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk firman-Mu Bapak, biarlah kami pakai untuk memperkuat iman kami bahwa Tuhan betul-betul memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.